Pernahkah kamu merasa bahwa gaji yang kamu terima setiap bulan terasa selalu kurang? Rasanya baru saja masuk rekening. Tahu-tahu sudah habis tanpa sisa. Entah kemana perginya uang itu. Mungkin kamu pernah berpikir, seandainya saja gaji saya lebih besar, hidup pasti akan lebih mudah. Tapi kenyataannya, tidak semua orang dengan gaji besar merasa hidupnya lebih baik. Tidak sedikit dari mereka yang tetap merasa kekurangan, bahkan terlilit utang, walaupun pendapatannya 2 kali atau 3 kali lipat dari kamu. Ini bukan soal jumlah, tapi soal cara. Cara kamu mengelola, cara kamu menyikapi, dan cara kamu mengembangkan apa yang sudah ada. Gaji kecil bukan akhir dari segalanya. Gaji kecil bukan berarti kamu tidak bisa menabung, tidak bisa berkembang, atau tidak bisa hidup nyaman. Justru, dari keterbatasan itulah sering lahir kebiasaan-kebiasaan cerdas yang akan membawamu ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Bayangkan seseorang dengan gaji 5 juta rupiah per bulan, tapi bisa menyisihkan 1 juta setiap bulannya untuk investasi atau tabungan. Sementara di sisi lain, ada orang dengan gaji 20 juta per bulan, tapi hidupnya tetap dari tanggal ke tanggal, selalu menunggu gajian berikutnya. Mengapa bisa terjadi perbedaan sebesar itu? Karena cara berpikirnya berbeda. Orang yang paham cara mengelola gaji kecil tahu bahwa setiap rupiah harus punya tujuan. Tidak ada yang dibiarkan mengalir begitu saja tanpa arah. Dia tahu bahwa pengeluaran yang tidak terkontrol adalah musuh utama. Dia juga tahu bahwa meningkatkan kualitas hidup bukan hanya soal menambah pendapatan, tetapi juga bagaimana mengelola pengeluaran dan menciptakan nilai dari uang yang ada. Mari kita mulai dari hal paling dasar, kesadaran akan posisi kita sekarang. Jika kamu menerima gaji yang menurutmu kecil, jangan langsung merasa gagal. Jangan langsung merasa kalah. Banyak orang yang memulai hidup dari angka yang bahkan lebih kecil dari kamu, tapi mereka bisa bangkit dan berkembang jauh karena mereka tahu caranya. Salah satu cara paling sederhana, namun sangat ampuh, adalah mencatat pengeluaran. Ini terdengar klise, tapi coba jujur, berapa banyak dari kita yang benar-benar melakukannya secara konsisten? Dengan mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun, kamu akan mulai menyadari pola yang selama ini tidak terlihat. Mungkin kamu akan terkejut melihat bahwa pengeluaran untuk ngopi di luar ternyata menghabiskan lebih dari Rp200.000 per bulan. Atau mungkin kamu akan sadar bahwa langganan-langganan digital yang kamu tidak pakai tetap menyedot uang dari rekeningmu setiap bulannya. Dari pencatatan ini, kamu bisa mulai membuat prioritas. Mana yang benar-benar kamu butuhkan, mana yang sebenarnya hanya keinginan sesaat. Dengan mengelola gaji kecil berdasarkan kebutuhan yang nyata, kamu akan mulai merasakan bahwa ternyata selama ini kamu bukan kekurangan uang, tapi salah mengalokasikan uang. Setelah mencatat dan memilah kebutuhan, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran. Ini bukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh perusahaan besar. Justru, individu yang bijak tahu bahwa anggaran pribadi jauh lebih penting karena menyangkut keberlangsungan hidup. Anggaran bukan sekadar daftar pengeluaran, tapi panduan yang akan membantumu tetap berada di jalur yang benar. Misalnya, kamu bisa menerapkan sistem persentase. Dari total gaji, alokasikan 50% untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tempat tinggal. Lalu 30% untuk kebutuhan tambahan, seperti hiburan, belanja pribadi, atau sosial. Sisanya, 20%. Kamu tabung atau investasikan. Mungkin di awal terasa berat, apalagi kalau selama ini kamu terbiasa menghabiskan semuanya. Tapi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan satu hal yang tidak boleh kamu lupakan adalah pentingnya memiliki tujuan keuangan. Gaji kecil bukan penghalang untuk bermimpi besar. Justru dengan mimpi yang jelas, kamu akan lebih semangat mengatur keuangan. Tujuan ini bisa berupa membeli kendaraan, melunasi utang, naik haji, membuka usaha, atau sekadar punya dana darurat yang aman. Ketika kamu punya target, kamu akan lebih disiplin dan termotivasi. Masalahnya, banyak orang merasa malu mengakui bahwa gajinya kecil. Mereka jadi tidak percaya diri, minder, bahkan menutup diri dari peluang-peluang baru. Padahal, dunia ini tidak melihat kamu dari besarnya gaji. Dunia melihat kamu dari bagaimana kamu menggunakan apa yang kamu punya. Banyak kisah sukses lahir dari orang-orang yang dulu digaji rendah, tapi tidak pernah berhenti belajar, bekerja keras, dan terus mencari cara untuk berkembang.
Salah satu cara terbaik untuk keluar dari jebakan gaji kecil adalah dengan menambah kemampuan. Ini bukan berarti kamu harus kuliah lagi atau ambil sertifikat mahal. Banyak ilmu yang bisa kamu pelajari gratis di internet. Dari manajemen keuangan, keterampilan digital, sampai cara berkomunikasi yang baik. Semua bisa kamu akses, asalkan ada kemauan. Dan ketika kamu punya kemampuan yang lebih tinggi, kamu otomatis akan lebih berharga di mata perusahaan atau klien. Gaji akan mengikuti. Belajar juga tidak harus langsung menghasilkan uang. Kadang hasilnya terlihat setelah beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Tapi percayalah, investasi pada diri sendiri adalah investasi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Kamu mungkin tidak bisa menaikkan gaji besok, tapi kamu bisa meningkatkan nilai dirimu mulai hari ini. Selain itu, kamu juga bisa mencari penghasilan tambahan. Ini bukan berarti kamu harus punya 2 pekerjaan besar sekaligus. Kadang, penghasilan tambahan bisa datang dari hal-hal sederhana. Misalnya, menjual makanan ringan, membuka jasa kecil-kecilan, atau membuat konten di media sosial. Banyak orang yang memulai usaha sampingan dari rumah, dengan modal sangat terbatas, tapi akhirnya bisa menjadi sumber penghasilan utama. Yang penting adalah konsistensi dan niat. Jangan anggap penghasilan tambahan sebagai hal remeh, walaupun cuma 100.000 sebulan. Karena dari yang kecil itulah semua berawal. Gaji kecil akan jadi kekuatan kalau kamu tahu cara mengembangkannya. Banyak orang terlalu fokus pada kekurangan, sampai lupa memanfaatkan apa yang sudah dimiliki. Padahal, kalau kita mau jujur, setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dijadikan peluang. Entah itu waktu luang, keterampilan tertentu, relasi sosial, atau bahkan pengalaman hidup yang bisa dibagikan dan dijadikan inspirasi. Salah satu hal yang sering terabaikan adalah waktu. Orang yang bergaji kecil kadang merasa tidak punya cukup waktu karena harus bekerja keras dari pagi sampai malam. Tapi coba renungkan, apakah benar waktumu habis untuk pekerjaan utama saja? Atau ada sela-sela waktu yang selama ini terbuang percuma? Misalnya untuk scroll media sosial tanpa arah, nonton drama sampai larut malam, atau hanya rebahan tanpa rencana? Kalau kamu bisa menyisihkan 1 atau 2 jam saja setiap hari untuk belajar hal baru atau membangun usaha kecil-kecilan, dalam 6 bulan ke depan kamu akan melihat hasilnya. Jangan tunggu punya waktu luang, tapi ciptakan waktu luang. Orang sukses bukan karena punya lebih banyak waktu, tapi karena mereka tahu cara menggunakan waktu yang sama lebih bijak. Kamu juga bisa memanfaatkan aset yang sudah kamu miliki. Misalnya, punya motor? Bisa jadi ojek online, atau antar makanan saat waktu luang. Punya laptop? Bisa coba kerja sampingan sebagai penulis lepas, desainer grafis, atau admin media sosial. Bahkan kalau kamu hanya punya ponsel dan paket data, itu pun bisa jadi alat kerja, misalnya jadi reseller online, affiliate marketing, atau membuat konten edukatif. Intinya bukan pada besar atau kecilnya alat yang kamu miliki, tapi pada bagaimana kamu menggunakannya. Banyak orang yang hanya punya HP jadul, tapi bisa menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan karena tahu strategi dan konsisten. Sementara yang punya perangkat canggih, malah hanya digunakan untuk hiburan semata. Nah, sekarang mari kita bicara soal gaya hidup. Ini adalah musuh utama bagi siapa saja yang ingin maju, tapi masih suka hidup mengikuti tren tanpa sadar kemampuan diri. Gaji kecil jadi masalah bukan karena jumlahnya, tapi karena gaya hidup yang tidak menyesuaikan. Banyak orang yang merasa harus tampil keren, beli barang branded, nongkrong di tempat mahal, padahal penghasilan belum mendukung untuk semua itu. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup sederhana bukan berarti menyedihkan. Justru dengan hidup sesuai kemampuan, kamu sedang membangun pondasi keuangan yang sehat. Dan dari situ, kamu bisa naik level secara perlahan, tapi pasti. Kamu bisa menyisihkan uang untuk investasi kecil-kecilan, untuk menabung, dan untuk keperluan darurat. Kita juga harus mulai mengubah cara pandang terhadap uang. Jangan melihat uang hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Lihat uang sebagai alat untuk menciptakan kebebasan. Setiap kali kamu bisa menyisihkan uang, walau sedikit, itu artinya kamu sedang mencicil kebebasanmu di masa depan. Bebas dari utang, bebas dari tekanan keuangan, dan bebas menentukan arah hidupmu sendiri. Maka, penting sekali untuk mulai mengenal konsep investasi. Jangan takut dulu mendengar kata itu.
Investasi bukan hanya untuk orang kaya. Kamu pun bisa mulai dari yang kecil. Misalnya menabung emas, membeli reksadana, atau bahkan mulai menanam saham dengan jumlah yang sangat terjangkau. Dengan kemajuan teknologi, semua itu bisa dilakukan hanya lewat aplikasi yang mudah digunakan. Tapi tentu saja, sebelum berinvestasi, kamu harus paham risikonya. Jangan asal ikut-ikutan. Pelajari dulu, pahami cara kerjanya, dan mulai dari jumlah kecil. Yang terpenting adalah konsistensi. 100.000 per bulan mungkin terlihat kecil, tapi kalau kamu melakukannya selama 5 tahun, hasilnya akan sangat terasa. Dan saat itu kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri yang tidak menunda-nunda. Di sisi lain, kamu juga harus menghindari jebakan utang konsumtif. Utang yang digunakan untuk hal-hal yang tidak menghasilkan nilai tambah, hanya akan membuat kamu semakin terjebak. Misalnya utang untuk beli HP baru padahal yang lama masih bisa digunakan, atau utang untuk liburan mewah padahal keuangan belum stabil. Utang semacam ini hanya memberi kepuasan sesaat, tapi beban jangka panjang. Kalaupun kamu harus berutang, pastikan itu adalah utang produktif. Misalnya, pinjaman modal untuk usaha kecil yang kamu rencanakan dengan matang. Atau kredit pendidikan yang bisa meningkatkan keterampilan dan potensi penghasilanmu di masa depan. Tapi tetap harus dikontrol. Jangan sampai melebihi kemampuan bayar dan membuat hidupmu justru semakin sempit. Hal lain yang tidak kalah penting adalah lingkungan sosial. Lingkungan yang mendukung bisa mempercepat pertumbuhanmu. Sebaliknya, lingkungan yang toksik bisa menghancurkan semangatmu. Kalau kamu terus berada di tengah orang-orang yang selalu mengeluh soal gaji, merasa hidup tidak adil, dan menyalahkan keadaan, kamu akan ikut terbawa arus negatif itu. Coba mulai cari komunitas yang membangun. Bisa lewat media sosial, grup belajar, atau bahkan pertemanan kecil di dunia nyata. Lingkungan yang positif akan membuat kamu lebih semangat, lebih termotivasi, dan lebih terbuka terhadap peluang. Kamu akan bertemu orang-orang yang juga sedang berjuang, dan kalian bisa saling mendukung satu sama lain. Ingat, perjalanan setiap orang berbeda. Jangan terlalu sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah pada progresmu sendiri. Hari ini kamu mungkin masih digaji kecil, tapi kalau kamu terus belajar, terus mencoba, dan tidak menyerah, 5 tahun dari sekarang kamu bisa berada di tempat yang sangat berbeda. Dan semua itu dimulai dari kesadaran untuk tidak menyerah pada keadaan. Salah satu pelajaran paling penting dalam hidup adalah belajar bersyukur tanpa berhenti berusaha. Banyak orang yang hidupnya terjebak dalam keluhan tanpa henti. Setiap hari merasa tidak cukup, merasa dunia tidak adil, dan merasa orang lain lebih beruntung. Padahal, kunci perubahan bukan pada besarnya gaji, melainkan pada pola pikir dan tindakan nyata yang dilakukan setiap hari. Bersyukur bukan berarti pasrah. Bersyukur adalah pengakuan bahwa kamu menghargai apa yang kamu punya sekarang, sambil tetap berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Ketika kamu bisa melihat potensi dari gaji kecilmu, kamu akan mulai berpikir kreatif. Kamu akan lebih peka melihat peluang yang selama ini mungkin terlewatkan. Contohnya sederhana saja. Dengan gaji kecil, kamu akan lebih teliti membelanjakan uang. Kamu akan mencari cara untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga lebih murah. Kamu akan mulai membandingkan harga, menunda pembelian yang tidak penting, dan bahkan belajar membuat sesuatu sendiri agar tidak perlu membeli. Dan dari situ, muncul keahlian-keahlian baru yang justru bermanfaat di masa depan. Kadang, keterbatasan memaksa kita untuk berpikir lebih tajam. Dan dari situ, muncul kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang hidupnya terlalu nyaman. Karena saat kamu belajar mengelola kekurangan, kamu akan jauh lebih siap ketika nanti diberi kelimpahan. Kamu tidak akan menjadi boros atau sembrono. Kamu sudah punya dasar mental yang kuat. Banyak orang kaya yang dulunya berasal dari keluarga miskin. Mereka bukan tiba-tiba sukses karena keajaiban. Mereka tumbuh dari kebiasaan disiplin, kebiasaan mengatur uang, dan kemauan untuk terus belajar. Dan semua itu bisa dimulai dari kamu juga. Dari sekarang. Dari gaji yang kamu anggap kecil itu. Cobalah juga mulai membangun kebiasaan menunda kepuasan. Ini adalah salah satu ciri orang sukses. Mereka tidak tergoda untuk langsung menikmati hasil hari ini. Mereka rela menahan diri agar bisa menikmati hasil yang lebih besar nanti. Misalnya, kamu tergoda beli baju baru karena ada diskon besar,
padahal lemari kamu sudah penuh. Kamu menahan diri, dan uang itu kamu tabung untuk kebutuhan mendesak yang bisa saja muncul kapan saja. Itulah contoh sederhana dari kedewasaan finansial. Dan satu hal yang sangat jarang dibahas, tapi penting, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Banyak orang merasa tenang karena punya orang tua yang masih bisa membantu, atau punya pasangan yang selalu siap menopang. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ketergantungan membuatmu rentan. Kamu harus tetap punya kendali atas keuanganmu sendiri, sekecil apapun itu. Mulailah bangun fondasi keuangan pribadi. Miliki rekening sendiri, tabungan sendiri, dan keputusan keuangan sendiri. Kalau kamu hidup dalam satu rumah tangga, tetap bicarakan dan diskusikan semua hal bersama pasangan. Tapi jangan hilangkan kemandirian. Karena di saat-saat sulit, kemandirian itulah yang akan menyelamatkanmu. Sekarang, mari kita bicara soal mindset kekayaan. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kaya itu soal angka besar di rekening. Padahal, kaya itu soal rasa cukup, rasa aman, dan kebebasan untuk memilih. Dan semua itu bisa kamu mulai capai bahkan dengan gaji kecil. Caranya adalah dengan hidup di bawah kemampuanmu. Kalau gaji kamu 3 juta, usahakan hidup seolah-olah kamu hanya punya 2 juta. Bukan agar kamu menderita, tapi agar kamu punya ruang untuk tumbuh. Dengan pola hidup seperti ini, kamu akan mulai punya tabungan darurat. Ini sangat penting. Banyak orang bangkrut bukan karena penghasilan kecil, tapi karena tidak siap menghadapi kejadian tak terduga. Ketika motor rusak, saat ada anggota keluarga sakit, atau ketika tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kalau kamu tidak punya dana darurat, maka kamu akan terguncang. Tapi kalau kamu sudah menyiapkannya sejak awal, kamu bisa tetap tenang, tetap rasional, dan tetap berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Dana darurat idealnya adalah 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Kalau pengeluaranmu 2 juta per bulan, maka target dana darurat adalah 6-12 juta rupiah. Mungkin terdengar besar, tapi kamu tidak perlu mengumpulkannya sekaligus. Sisihkan sedikit demi sedikit. Konsisten lebih penting dari jumlah besar. 100.000 per minggu, misalnya, sudah sangat baik. Selain dana darurat, kamu juga perlu mulai berpikir soal masa depan. Tidak selamanya kamu muda dan kuat. Ada masa di mana kamu tidak bisa bekerja sekeras sekarang. Maka dari itu, mulai sekarang pikirkan tentang pensiun. Punya gaji kecil bukan berarti tidak bisa menyiapkan masa tua yang aman. Justru dengan waktu yang panjang, kamu punya keuntungan dari sisi jangka waktu investasi. Coba cari tahu soal instrumen investasi jangka panjang. Bisa melalui program pensiun mandiri, reksadana pasar uang, atau bahkan properti kecil-kecilan. Yang penting bukan jenisnya, tapi konsistensi dan pemahamanmu terhadap produk tersebut. Jangan mudah tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Keuangan itu soal maraton, bukan sprint. Pelan tapi pasti lebih baik daripada cepat tapi rentan. Dan jangan lupa, ajarkan juga kebiasaan ini ke orang-orang terdekatmu, ke pasangan, ke anak, ke adik, atau siapapun di sekitarmu. Karena membangun ekosistem yang sehat akan jauh lebih kuat dampaknya dibanding berjuang sendirian. Kalau lingkungan kamu punya pemahaman yang sama soal mengelola uang, maka kamu akan merasa lebih ringan dan tidak sendirian dalam perjuangan ini. Satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah pentingnya rasa percaya diri. Ketika kamu punya gaji kecil, kadang kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu merasa kalah bersaing. Kamu merasa tertinggal. Dan kamu mulai menarik diri dari lingkaran sosial atau pergaulan yang menurutmu lebih tinggi. Padahal kenyataannya, gaji bukan ukuran dari nilai seorang manusia. Nilai diri seseorang tidak pernah bisa diukur dari seberapa banyak uang yang dia hasilkan, tapi dari seberapa besar usaha dia untuk terus berkembang. Jangan biarkan angka pada slip gaji merusak harga dirimu. Gaji kecil bukanlah aib. Justru, kamu harus bangga karena kamu sedang bekerja, berusaha, dan tidak meminta-minta. Kamu sedang berdiri di kakimu sendiri. Kepercayaan dirimu akan menjadi fondasi yang sangat penting dalam perjalanan keuanganmu. Karena ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu akan lebih berani mencoba hal baru. Kamu tidak takut gagal. Kamu tidak malu memulai usaha kecil-kecilan. Kamu tidak gentar mengambil kelas online untuk meningkatkan skill.
Dan pada akhirnya, kamu akan melihat bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari gaji besar, tapi dari mental yang besar. Mulailah juga belajar tentang bagaimana cara membuat uang bekerja untukmu. Ini adalah prinsip dasar dari kebebasan finansial. Selama ini, kamu mungkin terbiasa menukar waktu dengan uang. Kamu bekerja 8 jam sehari, dan mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi kalau kamu ingin lebih bebas, kamu harus mulai berpikir tentang bagaimana caranya agar uang yang kamu miliki, sekecil apapun itu, bisa menghasilkan uang lagi. Contohnya, kamu menyisihkan 50.000 per minggu untuk menabung. Setelah terkumpul, uang itu kamu gunakan untuk membeli alat dan bahan membuat camilan, lalu kamu jual ke teman kantor. Dari situ kamu mendapat keuntungan kecil. Uang keuntungan itu kamu putar lagi untuk beli bahan lebih banyak. Lama-lama, usaha kecil ini bisa tumbuh, dan uangmu mulai bergerak dengan sendirinya. Atau kamu bisa mulai menabung emas sedikit demi sedikit. Emas punya kecenderungan naik dalam jangka panjang, dan bisa jadi cara mengamankan nilai uangmu. Kamu juga bisa memulai investasi reksadana dengan modal rendah, di mana manajer investasi akan mengelola uangmu agar berkembang. Atau bahkan kamu bisa membeli produk UMKM lokal yang membuka kesempatan investasi kecil dari masyarakat. Yang penting adalah mentalitasnya. Ketika kamu mulai membiasakan diri berpikir soal bagaimana uang bisa bekerja, kamu tidak lagi terjebak dalam pola hidup dari gaji ke gaji. Kamu tidak lagi hanya menunggu tanggal 25 atau akhir bulan. Kamu mulai membangun sistem yang pelan-pelan akan menopang hidupmu secara mandiri. Selain itu, penting juga untuk memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Banyak orang yang hidupnya terjebak dalam pengeluaran tidak penting, hanya karena mereka tidak bisa membedakan dua hal ini. Keinginan muncul karena emosi sesaat. Kebutuhan muncul karena ada hal mendasar yang memang harus dipenuhi. Misalnya, makan adalah kebutuhan. Tapi makan di restoran mewah adalah keinginan. Punya pakaian adalah kebutuhan. Tapi membeli sepatu branded terbaru hanya karena tren, itu keinginan. Kalau kamu bisa menguasai dirimu sendiri, kamu akan terhindar dari pengeluaran yang tidak perlu. Dan uang yang tersisa bisa kamu arahkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Salah satu tips yang sering digunakan oleh orang-orang yang sukses secara finansial adalah menunda pembelian selama 30 hari. Ketika kamu ingin membeli sesuatu, tunggu dulu. Tulis keinginan itu di catatan, dan tunggu selama 30 hari. Kalau setelah sebulan kamu masih merasa barang itu penting, baru beli. Tapi jika sudah tidak merasa perlu, maka uangmu selamat dari pemborosan. Dalam hidup, kamu juga harus membangun kemampuan beradaptasi. Dunia terus berubah. Harga barang naik, biaya hidup meningkat, dan teknologi berkembang sangat cepat. Kalau kamu tidak cepat beradaptasi, maka kamu akan tertinggal. Tapi kalau kamu terus belajar, membuka pikiran, dan siap menerima perubahan, maka kamu akan selalu punya peluang. Misalnya, banyak pekerjaan yang dulunya menjanjikan, sekarang sudah mulai ditinggalkan. Tapi juga ada banyak pekerjaan baru yang lahir dari perkembangan teknologi. Jadi jangan ragu belajar hal baru. Kalau kamu bekerja di bidang yang sama selama bertahun-tahun, cobalah pelajari bidang lain di waktu luang. Buka wawasan tentang dunia digital, bisnis online, keuangan pribadi, atau bahkan pertanian urban. Dengan kemampuan beradaptasi, kamu tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Kamu jadi lebih fleksibel. Dan saat kondisi berubah, misalnya saat pandemi atau krisis ekonomi, kamu tidak langsung kehilangan arah. Kamu tahu apa yang harus dilakukan karena kamu sudah siap sejak awal. Dan bicara soal penghasilan tambahan, jangan pernah remehkan hal kecil. Banyak orang sukses hari ini yang dulunya memulai dari usaha yang terlihat sepele. Jualan pulsa, jualan keripik, bantu-bantu desain logo, buka jasa mengetik, dan lain sebagainya. Usaha kecil yang dijalankan dengan serius dan konsisten akan jauh lebih besar hasilnya daripada usaha besar yang hanya dipikirkan tanpa pernah dilakukan. Jangan terlalu fokus pada berapa besar yang bisa kamu hasilkan sekarang. Fokuslah pada konsistensinya. Rp100.000 setiap minggu dari usaha sampingan, kalau dilakukan selama setahun, bisa jadi Rp5 juta. Dan kalau 5 juta itu kamu putar kembali untuk usaha atau investasi, nilainya bisa terus bertambah. Kamu juga bisa mulai membangun aset digital. Misalnya, menulis blog, membuat video di YouTube,
atau membuat konten di media sosial. Di awal mungkin belum menghasilkan apa-apa. Tapi seiring waktu, jika kamu konsisten, kamu bisa mulai mendapatkan penghasilan dari iklan, afiliasi, atau kerja sama brand. Semua itu dimulai dari satu langkah kecil, kemauan untuk mencoba. Banyak orang menunda-nunda karena merasa belum siap. Mereka ingin semuanya sempurna dulu sebelum mulai. Tapi kenyataannya, tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Kalau kamu terus menunggu, maka kamu akan terus tertinggal. Lebih baik mulai dengan apa yang ada sekarang, lalu perbaiki sambil berjalan. Satu hal yang paling menentukan apakah kamu bisa bertahan dan berkembang dengan gaji kecil adalah mentalitasmu terhadap perubahan. Banyak orang terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman. Mereka merasa cukup dengan rutinitas yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi hati kecil mereka selalu gelisah. Selalu ada perasaan ingin lebih, tapi tertahan oleh rasa takut dan keraguan. Padahal perubahan bukanlah ancaman, melainkan kesempatan. Dan kesempatan itu tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang hanya berupa ide sederhana, ajakan teman, atau tawaran belajar gratis. Kalau kamu terlalu sibuk mengeluh soal gaji kecilmu, kamu bisa melewatkan semua sinyal kecil yang sebenarnya sedang membuka pintu masa depanmu. Contoh yang nyata seringkali datang dari orang-orang di sekitar kita sendiri. Ada yang memulai dari pedagang kecil di pinggir jalan, lalu karena disiplin dan terus belajar, akhirnya bisa membuka toko sendiri. Ada yang awalnya hanya pekerja lepas, tapi karena terus menambah relasi dan meningkatkan kemampuan, kini punya banyak klien. Mereka tidak menunggu sempurna. Mereka bergerak, meskipun pelan. Dan dari situlah semua berubah. Penting juga untuk mulai membangun nama baik. Integritas dan reputasi adalah aset tak ternilai yang akan membantumu mendapatkan kepercayaan. Dalam dunia kerja, orang yang jujur, rajin, dan bisa diandalkan selalu dicari, meskipun keterampilannya belum sempurna. Karena kemampuan bisa dipelajari, tapi sikap adalah cerminan karakter. Kalau kamu dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, kamu akan lebih mudah dipercaya untuk menangani pekerjaan atau proyek baru. Dan ketika kamu dipercaya, peluang naik gaji, naik jabatan, atau mendapatkan penghasilan tambahan pun akan terbuka lebar. Ini sering tidak disadari. Banyak orang terlalu sibuk mencari uang tambahan dari luar, padahal di tempat kerja mereka sendiri ada banyak peluang yang bisa digali, kalau saja mereka lebih serius dan menunjukkan nilai tambah mereka. Mulailah juga mengelola emosi terhadap uang. Jangan biarkan perasaan iri, minder, atau putus asa mempengaruhi keputusan finansialmu. Kadang, kita tergoda membeli sesuatu hanya karena ingin terlihat setara dengan orang lain. Kita ingin dianggap tidak kalah gaya, tidak kalah sukses. Tapi ujung-ujungnya, kita terjebak dalam utang atau pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Jujurlah pada diri sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu cukup. Fokus pada tujuanmu sendiri, bukan hidup orang lain. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari rasa damai dan puas dalam diri. Selain itu, kamu juga perlu sadar bahwa pengelolaan keuangan bukan soal kalkulasi semata. Ini soal kebiasaan, kesabaran, dan kedisiplinan. Banyak orang sudah tahu teorinya. Menabung, investasi, hidup hemat. Tapi hanya sedikit yang konsisten menjalankannya. Dan perbedaan besar justru ada di sana. Orang sukses bukan karena lebih pintar, tapi karena lebih konsisten dan bertahan lebih lama dalam kebiasaan baiknya. Untuk bisa konsisten, kamu bisa mulai dengan sistem sederhana. Misalnya sistem amplop. Bagi gajimu ke dalam pos-pos tertentu, kebutuhan pokok, tabungan, hiburan, sosial, dan darurat. Simpan uang masing-masing dalam amplop berbeda. Ini akan membantumu lebih sadar dalam membelanjakan uang. Kalau uang di satu amplop sudah habis, kamu tahu harus menahan diri. Atau kamu bisa gunakan aplikasi pencatat keuangan yang sekarang sudah banyak tersedia secara gratis. Catat semua pengeluaran harian. Di akhir bulan, lihat kemana saja uangmu pergi. Dari situ, kamu bisa evaluasi dan perbaiki pola belanja. Proses ini sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Dan satu hal lagi, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang kamu akan gagal.
Kadang kamu akan tergoda. Kadang kamu akan merasa lelah dan ingin menyerah. Itu semua wajar. Yang penting adalah kamu tidak berhenti. Kamu boleh istirahat, tapi jangan menyerah. Kamu boleh jatuh, tapi bangkitlah lagi. Beri waktu pada dirimu sendiri untuk tumbuh. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi jika kamu terus berjalan, sekecil apapun langkahmu, kamu akan sampai juga. Kamu akan sampai di titik di mana kamu bisa melihat ke belakang dan berkata, ternyata saya bisa. Ternyata gaji kecil bukan penghalang. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan punya cerita yang bisa kamu bagi ke orang lain. Kamu bisa jadi inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang. Kamu bisa mengatakan dengan yakin, saya tahu rasanya digaji kecil. Tapi saya juga tahu caranya agar tetap bisa hidup tenang dan tumbuh. Akhirnya, ingatlah satu hal yang sangat penting. Gaji hanyalah angka. Nilai dirimu jauh lebih besar dari angka itu. Jangan biarkan nominal kecil membatasi impian besar. Jangan biarkan keterbatasan hari ini menutup peluang masa depan. Karena selama kamu mau belajar, mau berusaha, dan mau bersyukur, tidak ada yang mustahil. Gaji kecil bisa jadi awal dari perjalanan luar biasa. Dan kamu sedang berada di jalur itu. Jadi teruslah melangkah. Jangan berhenti. Jangan ragu. Jangan takut. Kamu mampu. Kamu layak sukses. Dan kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Kita sekarang hidup di zaman yang serba terbuka. Informasi melimpah. Kesempatan menyebar di mana-mana. Tapi anehnya, banyak orang yang masih terjebak dalam mentalitas lama. Merasa bahwa hanya orang dengan gaji tinggi yang punya harapan hidup lebih baik. Merasa bahwa mereka yang hidup sederhana tidak bisa maju. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Lihat saja mereka yang memilih bangun lebih pagi untuk memulai hari dengan produktif. Mereka yang menyempatkan 1 jam setiap malam untuk membaca buku pengembangan diri, atau mengikuti kelas daring gratis. Mereka ini mungkin tidak langsung menjadi kaya, tapi mereka sedang membangun kebiasaan dan fondasi yang akan mengantar mereka ke kehidupan yang jauh lebih baik beberapa tahun ke depan. Dan jangan salah, banyak juga orang dengan gaji tinggi yang hidupnya justru lebih tertekan. Karena semakin besar gaji, kadang semakin besar pula gaya hidup. Mereka terjebak dalam lingkaran sosial yang memaksa mereka selalu tampil, selalu terlihat sukses. Padahal, di balik itu semua, mereka tidak benar-benar menikmati hidup. Mereka bekerja siang malam, tidak punya waktu untuk diri sendiri, keluarga, atau bahkan kesehatan mereka sendiri. Di sisi lain, mereka yang gajinya kecil, tapi bijak dan tenang, justru bisa tidur lebih nyenyak. Mereka tidak dikejar tagihan besar, tidak dipusingkan dengan utang kartu kredit, tidak khawatir kehilangan status. Mereka hidup sesuai kemampuan, tapi penuh kesadaran. Dan dari situlah kebahagiaan perlahan tumbuh. Itulah mengapa sangat penting untuk punya definisi kesuksesan versi diri sendiri. Jangan mengambil standar orang lain. Jangan biarkan media sosial, iklan, atau lingkungan menanamkan konsep bahwa sukses harus berarti punya rumah besar, mobil mewah, dan liburan ke luar negeri setiap tahun. Sukses bisa berarti punya waktu untuk orang tua, punya tabungan yang cukup, punya hidup yang tenang dan seimbang. Kalau kamu bisa menemukan definisi suksesmu sendiri, maka kamu tidak akan merasa tertinggal. Kamu tidak akan iri saat temanmu membeli barang baru. Kamu tidak akan rendah diri ketika melihat postingan orang lain yang liburan ke luar negeri. Karena kamu tahu apa yang sedang kamu bangun, kamu tahu jalanmu, dan kamu tahu bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Cobalah juga untuk mulai menyusun perencanaan jangka panjang. Tidak harus langsung detail seperti perencana keuangan profesional, tapi cukup buat garis besar. Misalnya, target 3 bulan ke depan kamu ingin punya dana darurat minimal 1 juta. 6 bulan ke depan, kamu ingin mulai menabung untuk beli alat kerja yang lebih baik. Setahun ke depan, kamu ingin memulai usaha kecil dari rumah. Tuliskan semua target itu di buku catatan atau ponsel. Baca ulang setiap minggu. Evaluasi progresnya. Perencanaan seperti ini tidak hanya membantumu fokus, tapi juga menjaga semangatmu tetap hidup. Karena kamu tahu bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Jangan remehkan kekuatan konsistensi.
Mungkin kamu hanya bisa menyisihkan Rp10.000 per hari. Tapi dalam setahun, itu sudah lebih dari 3 juta rupiah. Jumlah yang bisa digunakan untuk hal besar, modal usaha, kursus baru, bahkan liburan kecil bersama keluarga. Dan semua itu dimulai dari satu kebiasaan kecil yang kamu jalankan setiap hari. Kalau kamu lelah, istirahat. Tapi jangan berhenti. Karena dunia tidak menunggu siapapun. Mereka yang terus bergerak, sekecil apapun langkahnya, akan selalu lebih dekat ke tujuan dibanding mereka yang hanya berdiri dan mengeluh. Gaji kecil bukan alasan untuk berhenti. Gaji kecil justru bisa jadi alat untuk melatih ketekunan, kedisiplinan, dan keuletan. Dan kamu tahu apa yang lebih berharga dari uang? Waktu. Banyak orang kehilangan waktu hanya karena merasa tidak punya cukup uang. Mereka menunda belajar, menunda mulai, menunda mencoba, karena merasa belum mampu. Padahal, waktu terus berjalan. Dan kalau kamu tidak mulai sekarang, kapan lagi? Kamu bisa menunda membeli barang baru. Tapi jangan pernah menunda memperbaiki hidup. Karena setiap hari yang kamu lewati tanpa arah adalah hari yang tidak akan pernah kembali. Maka, manfaatkan waktu ini. Lakukan hal kecil hari ini. Sekecil apapun. Karena hari-hari kecil yang penuh aksi akan mengubah hidupmu perlahan tapi pasti. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan juga. Karena tubuhmu adalah alat utama dalam menjalani semua perjuangan ini. Banyak orang bekerja keras siang malam untuk mengejar penghasilan, tapi melupakan kesehatannya sendiri. Akhirnya uang yang mereka dapatkan justru habis untuk biaya berobat. Maka, rawat tubuhmu. Tidur cukup, makan sehat, olahraga ringan. Karena gaji besar tidak ada artinya kalau tubuhmu lemah. Gaji kecil bukan hambatan. Justru ia bisa menjadi guru yang luar biasa. Mengajarkanmu hidup hemat, hidup cerdas, dan hidup penuh kesadaran. Gaji kecil bisa jadi bahan bakar semangat jika kamu mengubah cara pandangmu. Daripada mengeluh tentang apa yang belum ada, lebih baik fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Dan percayalah, jika kamu terus bergerak, terus belajar, dan terus konsisten, maka semua yang kamu bangun hari ini akan menjadi dasar dari kehidupan yang jauh lebih stabil, mandiri, dan membanggakan di masa depan. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang lain yang juga sedang berjuang, dengan cerita dan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kalian semua punya satu kesamaan, keinginan untuk hidup lebih baik. Jadi tetap semangat, tetap percaya pada proses, dan terus buktikan bahwa gaji kecil bukan batasan, tapi titik awal dari kisah besar yang sedang kamu tulis dengan tanganmu sendiri.